Perkenalkan, nama saya Aaz. Saya adalah salah satu pengajar mata kuliah algoritma pemrograman. Ini merupakan modul kedua dari pemrograman modular ya. Yang sebelumnya kita menjelaskan tentang fungsi dan sekarang kita akan menjelaskan tentang prosedur. Baik, jadi di prosedur ini, di video ini kita akan menjelaskan mengenai definisi prosedur, kemudian struktur penulisan, contoh deklarasi prosedur, dan bagaimana memanggil prosedur ya. Nah, baik. Jadi sebelumnya kita udah tahu ya bahwa dalam modular programming itu akan dibagi ya, suatu program tersebut akan dibagi menjadi sub-sub program. Nah, jadi subprogram ini umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi, yang kedua adalah prosedur ya, gitu. Nah, jadi ciri utama, kita review sedikit. Ciri utama yang membedakan fungsi dan prosedur adalah tidak adanya deklarasi yang harus dikembalikan ya, deklarasi tipe data yang harus dikembalikan, return gitu ya. Nah, jadi tidak ada kata kunci return dari subprogram tersebut gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam procedural code itu ditulis bentuknya return atau tanda panah gitu. Nah, sekarang bagaimana tentang definisi dari prosedur ya. Jadi secara algoritmik bahwa prosedur itu adalah suatu kumpulan algoritma atau instruksi terhadap suatu proses tertentu yang menghasilkan suatu akibat secara langsung ya. Ini yang perlu di highlight sama kalian, bahwa akan menghasilkan suatu akibat langsung atau efek neto. Jadi ketika dipanggil gitu ya, ketika dipanggil itu pasti akan kelihatan gitu, akan dari keadaan sebelumnya dengan keadaan setelah dipanggil itu pasti kelihatan gitu. Nah, bagaimana mengenai karakteristiknya ya? Jadi karakteristik dari prosedur ini tadi memberikan efek langsung gitu ya. Kemudian memang prosedur ini mirip seperti algoritma dalam suatu program biasa. Jadi hanya saja itu kayak seperti dibungkus gitu ya, dibungkus dan bisa dipanggil secara berulang gitu ya. Maksudnya dipanggil ketika kita membutuhkan suatu algoritma tersebut, kita tinggal panggil dan itu bisa dilakukan beberapa kali. Jadi kita bisa panggil gitu ya. Nah, kemudian yang penting yang membedakan dengan fungsi itu adalah tidak ada return. Nah, sekarang bagaimana tentang struktur penulisan prosedur ya. Jadi yang pertama seperti biasa, itu kita perlu menuliskan judul atau nama prosedur. Nah, jadi untuk penulisan judul ini kita sebaiknya ya merepresentasikan tugas dari prosedur itu sendiri. Misalkan tugasnya kayak cetak atau menghitung rata, cari nilai, dan diusahakan menggunakan kata kerja ya. Ini contohnya ya, cetak gitu, hitung rata, cari nilai, menjumlahkan, dan seterusnya gitu. Yang kedua adalah kamus lokal ya. Seperti biasa, apabila memang terdapat variabel, kita bisa mendefine di kamus lokal ini ya gitu. Nah, ini berisi variabel-variabel tambahan yang memungkinkan algoritma prosedur tersebut berjalan gitu kan. Sifatnya adalah lokal. Maksudnya adalah jadi si variabel tersebut hanya dikenali atau hanya bisa dijalankan di dalam blok prosedur itu sendiri gitu. Nanti kita akan belajar apa itu variabel lokal dan variabel global ya namanya nanti. Nah, kemudian algoritmanya itu sendiri gitu. Nah, algoritma sendiri itu ya intinya di dalam suatu prosedur gitu atau bungkusan itu diisi algoritma gitu, dan sekali lagi tidak ada return atau tanda panah ya. Oke, ini adalah salah satu contoh
notasi pseudocode-nya seperti apa ya. Ini nama prosedurnya, kemudian tuliskan parameternya ya. Nah, ini jika ada parameternya gitu. Kemudian ini bisa kalian tuliskan spesifikasi prosedurnya seperti apa. Ini kamusnya. Di sini kalian bisa tuliskan atau definisikan variabel-variabelnya, variabel-variabel yang memungkinkan dibutuhkan ya gitu. Kemudian ini adalah algoritmanya, jadi kumpulan instruksi dari subprogram tersebut, dan jangan lupa menuliskan input prosedur gitu ya dalam notasi pseudocode-nya. Nah, bagaimana di notasi Golang? Ketika kita maksudnya bagaimana ketika diimplementasikan di bahasa pemrograman Golang. Nah, ini seperti biasa function kemudian nama prosedur ya. Nama prosedurnya ini kalian bisa pakai underscore kalau misalkan ada spasi, atau bisa digabungkan juga. Tapi sebaiknya ketika digabungkan huruf diawali dengan huruf besar gitu ya. Ini parameternya jika ada. Nah, ini bisa dijelaskan spesifikasi prosedurnya buat apa. Di sini bisa ditentukan variabelnya yang digunakan, variabel lokal gitu. Dan di sini bisa dilanjutkan di kumpulan instruksi dari subprogram gitu. Dan jangan lupa tutup kurung ya. Oke. Nah, contoh deklarasi prosedur ya. Misalkan ini kita mau membuat prosedur hasil dari f(x, y) sama dengan 2x plus y min 5 ya gitu. Sebetulnya ini bisa dibikin fungsi dan juga bisa dibikin suatu prosedur. Nah, kita misalkan contohnya bagaimana kita membuat ini di prosedur ya. Nah, deklarasinya kayak gini. Prosedur ini pseudocode-nya ya, prosedur hitung f, namanya hitung f. Nah, ini definisikan input ya, kemudian x, y ini sebagai parameternya, dan ini berbentuk integer gitu ya. Jadi x, y ini berbentuk integer ya. Nah, ini kita juga perlu diperhatikan, ini ada inisial ya yang ini spesifikasinya gitu ya, terdefinisi bilangan bulat x dan y. Ini tujuannya adalah menampilkan nilai dari 2x plus y min 5 gitu kan. Kamusnya adalah variabel yang digunakan adalah hasil ya. Hasil ini berupa integer. Nah, ini di algoritmanya hasil ini merupakan assign dari 2 kali x plus y min 5, dan kita akan menampilkan hasil dan end prosedur. X-nya dari mana? Nanti akan diinput dari sini. Ini akan masuk ke sini. Gitu ya. Y-nya dari mana? Y akan masuk ke sini. Ini harus sama ya. Nama variabelnya harus sama. Nah, bagaimana dalam notasi Golang? Misalkan kayak gini. Function hitung f buka kurung x, y bentuknya integer. Gitu ya. Nah, ini kemudian variabelnya variabel hasil bentuknya integer, kemudian hasil sama dengan 2x plus y min 5 gitu ya. Kemudian kita tampilkan hasil gitu. Gampang ya. Oke, jadi nilai x ini diperoleh, x dan y diperoleh dari parameter, sehingga badan algoritma langsung dihitung tanpa perlu instruksi input seperti tadi ya. Jadi si x ini akan masuk ke nilai x ini, si y ini akan masuk ke nilai ini, kemudian dihitung x-nya. Misalkan kita inputkan 1, ini 1 juga, berarti 2 kali 1 tambah 1 min 5, hasilnya berapa? Nanti di print hasilnya kita panggil. Nah, ketika panggil itu bisa berulang kali ya, bisa 2, bisa yaudah kita panggil aja terus. Nah, gitu. Bisa ya, bebas gitu kan. Jadi sehingga mengurangi tidak terlalu banyak di mainnya, itu terlalu banyak algoritma gitu ya.
gitu. Oke, bagaimana cara manggilnya gitu kan? Kan tadi kita udah mendeklarasikan ya. Nah sekarang kita memanggil dari prosedur itu sendiri. Nah deklarasi prosedur itu baiknya dipanggil ya. Jadi kalau nggak dipanggil ya nggak berguna gitu. Jadi hanya menghabiskan memori saja gitu ya. Gitu. Jadi perlu dipanggil. Gitu. Dan pemanggilan prosedur ini lebih sederhana dibandingkan dengan pemanggilan fungsi. Nah caranya adalah yaitu dengan nama prosedurnya itu apa, kemudian daftar argumen atau parameternya. Karena tidak mengembalikan nilai, maka prosedur tidak dapat diassign, dioperasikan atau ditampilkan secara langsung. Maksudnya apa? Jadi misalkan karena bukan operasi ya, gitu, bukan tidak ada nilai ya, itu hanya menampilkan, jadi tidak bisa misalkan di prosedur ini ya, prosedur ini dikalikan dengan 2 ya nggak bisa, ya. Oke, misalkan contohnya hitung f. Ini variabel apa si variabelnya, si nilainya ya, nilainya kita masukkan 10, ini bisa masukkan 3, atau misalkan dalam bentuk variabel bisa juga ya, atau misalkan bentuk variabel divariasikan ya, ini bisa juga, misalkan variabel x ditambah 10 gitu ya, kemudian y gitu, koma, jangan lupa ini koma ya, ini artinya adalah pembatas ya, misalnya pembatas variabel, dan ini perlu diperhatikan, ini pasti berurutan gitu. Nah ini misalkan contohnya ya, dalam implementasinya ini bisa dilihat, hitung f, ini 10-nya masuk ke sini, x-nya ini akan masuk ke sini. Nah ini 3-nya akan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan dihitung totalnya adalah 18 gitu ya. Nah ini di fungsi main-nya dia akan menampilkan nilai 18. Jadi kita nggak perlu nulis di sini ya gitu. Jadi cukup kita ini deklarasinya, kemudian kita panggil dan outputnya akan sama. Ini untuk versi yang tadi ya, misalkan bentuknya nilai 1, nilai 2, dia akan masuk ke sini, dari sini dia akan masuk ke sini, dari sini dia akan ke sini, kemudian dia akan menampilkan hasil ini dia dipanggil ya, dihitung f, dipanggil dan akan menampilkan hasil ini gitu. Kemudian ada juga dioperasikan kayak gini gitu ya. Jadi si nilai x ini kan 5 ditambah 10 gitu ya. Y ini ada 2 masuk ke sini. Dia masuk ke sini, kemudian dia masuk ke sini dan hasilnya seperti ini. Ini cara manggilnya gitu. Oke. Jadi kita udah tahu ya definisi dari prosedur itu apa, kemudian struktur penulisan, contoh deklarasinya, dan bagaimana kita memanggil dari prosedur itu sendiri gitu.